Oke, jumpa lagi dengan saya, Robi Yuliendra. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di channel saya kali ini, saya akan coba menjelaskan gimana sih apa yang harus Anda lakukan ketika ingin menjadi seorang YouTuber, gitu ya. Nah, informasi-informasi ini saya dapatkan langsung dari orang-orang yang profesional di YouTube, gitu ya. Anda harus simak dan tonton serta sediakan cemilan untuk mendapatkan informasi-informasi terbaik dari saya. Oke, sebelum masuk ke sini ke kontennya, jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya serta men-share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda, juga mengaktifkan tombol notifikasi serta menekan tombol likes-nya. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke, teman-teman, untuk tips bagi YouTuber baru atau teman-teman yang ingin mencoba-coba memiliki channel di YouTube, saya punya 6 hal yang harus Anda perhatikan supaya video Anda mudah dicari di YouTube, gitu ya. Jadi kalau misalnya mudah dicari, berarti Anda akan otomatis mendapatkan viewers yang banyak, juga mendapatkan subscriber yang banyak. Tapi yang saya perlu ingatkan ke teman-teman semua, kalau ingin membuat YouTube channel itu buatlah semaksimal mungkin, setotal mungkin. Jangan Anda andalkan fungsi sub for sub atau memaksa orang untuk mensubscribe atau menggunakan aplikasi sub for sub yang banyak bertebaran di internet, karena itu akan kalah dengan konten yang kuat, gitu ya. Kalau Anda memiliki konten yang bagus, itu akan kalah sub for sub, gitu ya. Itu saran aja sih buat saya. Nah, kemudian ada 6 hal yang memang saya pelajari dari Skill Academy YouTube. 6 cara gimana sih video kita biar mudah dicari di YouTube, gitu ya. Sekali lagi, akan berpengaruh sama subscriber Anda dan akan berpengaruh sama viewers Anda. Oke, cara pertama adalah kita ngandelin mesin pencarinya atau penelusuran kotak search-nya, gitu ya teman-teman. Karena jujur kita memang bukan orang terkenal seperti artis-artis yang muncul sendiri tiba-tiba baru login aja sebentar 5 menit sudah dapat subscriber yang banyak. Kalau kita yang tidak terkenal itu akan mengandalkan penelusuran atau mesin untuk mencari keyword yang ada di YouTube, gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu seperti yang saya baca di Skill Academy YouTube, bahwa si mesin pencari itu memiliki algoritma tertentu, yaitu algoritma di mana dia mengikuti penonton, gitu ya. Apa maunya penonton. Jadi kalau misalnya ada video Anda, banyak yang nonton, banyak yang komen, banyak yang share. Nah, apabila ada orang yang mencari dengan keyword yang relevan, jadi kata kuncinya relevan dengan judul, deskripsi Anda, video Anda akan ditampilkan, gitu ya. Jadi dia akan tanya apa yang mereka tonton, apa yang mereka nggak suka tonton, dan seterusnya. Itu akan dikumpulkan di algoritma si YouTube. Jadi teman-teman, sekali lagi, poinnya adalah kalau yang saya pelajari bahwa buatlah konten yang bagus, tidak asal-asalan, yang bermanfaat buat orang, kemudian dan nantinya bakalan banyak ditonton oleh banyak orang. Itu yang pertama. Nah, caranya gimana untuk mudah dicari di mesin penelusuran? Yang pertama adalah kita buat judul yang relevan dengan videonya, gitu ya. Kita buat judul. Kalau kita mau upload video di YouTube channel itu, kita buat judulnya apa? Misalnya cara membuat rendang, gitu ya. Nah, itu kita harus membuat relevan. Videonya membuat rendang, jangan membuat sate, gitu. Itu kan nggak relevan. Atau istilahnya clickbait, kita dipaksa untuk mengklik padahal isinya nggak ada sama sekali. Kemudian yang kedua adalah deskripsi, teman-teman. Banyak yang nggak tahu bahwa di deskripsi video itu sangat penting sekali. Hanya biasanya ada orang yang bawa atau membuat deskripsi di video itu, subscribe YouTube channel saya, atau meng-share video sosial medianya saja, atau melinkkan sosial medianya saja. Padahal kalau dari YouTube sendiri, Anda diminta untuk membuat 1 atau 2 paragraf tentang penjelasan isi videonya, gitu ya. Nah, nanti kalau di mesin pencari itu atau di YouTube pencari itu kan ada beberapa line kata yang itu menjadi keyword
sebagai penonton, kita melihat, oh isi videonya seperti ini. Sekali lagi, Anda harus buat secara relevan. Dan juga Anda harus memasukkan link-link sosial media Anda. Gitu ya, memasukkan sosial media Anda ke dalam itu agar mudah untuk ditelusuri. Kemudian, buatlah query yang memang unik sih, tapi memang agak sulit itu ya. Kalau jujur saya seperti ini, saya buatnya memang nggak, ya udah yang penting judulnya seperti ini, saya nggak nyari query dan seterusnya. Padahal dianjurkan itu menggunakan query. Atau juga Anda mencari kata-kata yang sedang trending. Anda bisa cari di Google Trending, kata-kata apa saja sih yang bisa kita gunakan atau yang banyak dicari oleh orang lain. Nah, itu yang pertama ya, gimana caranya video kita mudah dicari oleh penonton di YouTube. Yang kedua adalah membuat thumbnail dan judul yang efektif gitu ya. Apa itu thumbnail? Thumbnail itu adalah gambar ketika kita buka YouTube. Itu ada gambar kan, gambar-gambar kecil itu kita buat di YouTube. Ada fungsinya. Jadi kalau misalnya kita nggak baca judul, kita ngeliat gambar, oh menarik apa nggak. Kalau gambar yang Anda buat nggak menarik, ya penonton nggak akan membuka YouTube Anda. Apalagi membuat thumbnail itu ya mewakili isi kontennya. Jangan membuat thumbnail hanya untuk clickbait saja, itu sangat kurang ini ya. Kemudian buat thumbnail semenarik mungkin, resolusi gambarnya itu bagus. Kemudian hindari dengan kata-kata clickbait. Jadi clickbait itu isi dari judulnya apa, ternyata dicek kontennya juga apa. Gitu ya. Dan kemudian thumbnail itu Anda harus gunakan atau Anda harus buat sesuai dengan video yang Anda buat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menuliskan deskripsi cerdas. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita mau buat ngupload video, kita harus memaksimalkan deskripsi video. Kadang males sih kita mau ngisinya apa. Sebenarnya mesin pencari YouTube itu dia akan membaca semua yang ada di deskripsi video. Dan itu juga bermanfaat buat penonton. Apabila misalnya nanti, oh saya mau mendownloadnya di mana ya? Kalian tampilkan di deskripsi video. Atau hal-hal yang lain, sosial media, Anda boleh share gitu ya. Nah, itu deskripsi video ini Anda sesuaikan, jadi tidak melanggar kebijakan, ada kata-kata kasar dan seterusnya, itu Anda sesuaikan dengan kebijakan Google. Kemudian yang keempat, ada kartu. Jadi kalau misalnya nanti di YouTube ini ada di sudut sini nih, di sudut kanan biasanya, itu ada semacam tampilan itu disebut dengan card. Itu Anda maksimalkan. Gitu ya, nanti kalau di edit videonya ada tulisan card, itu Anda maksimalkan. Anda masukkan di menit-menit berapa muncul teks tersebut. Gitu, itu sangat membantu untuk mengajak si penonton Anda itu untuk ke video-video lain. Kemudian selain itu juga Anda buat end screen. Nah, kalau di video saya ini nanti ada musik terakhir, 10 detik terakhir itu ada musik, kemudian ada tampilan 2 video di sini dan di sini, kemudian ada nanti foto saya di sini. Nah, itu dia akan menampilkan itu. Nah, kalian tambahkan end screen-nya. Itu sangat bermanfaat untuk si penonton meluangkan waktu Anda untuk menonton video yang lain. Satu penonton bisa ngeklik 5 video, berarti 5 video itu masing-masing dapat 1 view dari satu penonton. Lumayan kan? Kemudian yang kelima adalah perhatikan cara upload atau waktu-waktu uploadnya. Sebaiknya Anda mengupload itu nggak setiap hari, nggak apa-apa, yang penting konsisten. Kalau saya di channel ini, saya targetkan 2 hari sekali saya mengupload 1 video. Syukur-syukur bisa lebih gitu ya. Jadi kalian konsistenkannya. Ada YouTuber di luar negeri itu memang memberitahu subscribernya bahwa saya akan mengupload video di hari Sabtu gitu ya. Nah, itu boleh juga Anda masukkan ke videonya. Jadi Anda tentukan waktu-waktunya biar penonton merasa oh dapat video Anda terus dan yakin untuk mensubscribe video Anda. Kemudian jangan lupa juga Anda buat playlist gitu ya. Playlist itu nanti ada di menu YouTube, nanti saya tampilkan ada di menu YouTube, yaitu digunakan untuk semacam kayak kategori gitu. Jadi kalau misalnya tentang skripsi mahasiswa, saya bahas tentang skripsi mahasiswa, saya masukin videonya di situ. Agar apa? Penonton bisa berselancar atau menonton video Anda dengan mudah dan lebih enak mencarinya.
Dan yang terakhir, yang keenam adalah kolaborasi. Nah, yang keenam ini yang memang belum saya lakukan di channel saya. Mungkin kedepannya nanti kalau misalnya teman-teman subscriber saya bertambah dan memiliki memang perangkat yang memang lebih mumpuni, saya akan melakukan kolaborasi seperti artis-artis, si Ata kolaborasi sama Rans, dan seterusnya. Itu targetnya apa? Untuk video Anda ditonton. Gitu ya, video Anda ditonton dan subscribernya itu meningkat. Gitu ya. Mungkin itu teman-teman kalau misalnya Anda mau memulai membuat YouTube baru, sekali lagi saran saya, Anda membuat YouTube itu sama seperti memelihara ikan atau memelihara tanaman yang Anda harus rawat benar-benar gitu ya. Kalau enggak, mati. Jangan Anda bertarget dulu untuk dapat iklan, dapat uang, karena pekerjaannya sangat sulit banget teman-teman. Kalau mau buat YouTube channel, udah mulai dari niat, yaitu membuat konten-konten yang bermanfaat, yang banyak ditonton. Nanti kalau udah banyak ditonton, subscriber itu bakalan mengikuti. Dan kalau subscribernya udah mengikuti, otomatis yang banyak nonton juga banyak gitu ya, bolak-balik aja seperti itu. Ya mungkin itu kalau misalnya pemula dan nggak terkenal memang agak susah dan bekerja keras, dan jangan terlalu paksakan pakai device-nya apa yang mahal-mahal dulu, Anda gunakan yang ada dulu. Oke, selamat berjuang di dunia perchannel di YouTube. Kita berjuang bareng-bareng, tapi perhatikan buat video-video yang bermanfaat buat masyarakat di dunia YouTube. Gitu aja. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum saya tutup, mensubscribe YouTube channel saya dalam hitungan ke 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya ucapkan bagi yang menonton, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.